Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kultum kali ini, perkenalkan saya Ahmad Fahmi Zakaria dengan NIM 25091437024 dari program studi Depan Tata Buddha Universitas Negeri Surabaya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Muzammil ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ani tartila, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau dengan perlahan dan benar. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa membaca Al-Quran tak hanya tentang membaca huruf-hurufnya saja, tetapi juga dengan interaksi, dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan, dan juga dengan cinta. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang mudah untuk dilakukan, tetapi juga sering dilalaikan oleh manusia, terutama kita generasi muda yang sering disibukkan oleh dunia. Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran, yang berarti sebaik-baiknya ibadah umatku adalah dengan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa sebaik-baiknya ibadah kita sebagai umat Islam adalah dengan membaca Al-Quran. Begitu besar kasih sayang Allah terhadap hambanya yang mau membaca Al-Quran. Namun seringkali Al-Quran hanya dibaca ketika waktu-waktu tertentu, seperti pada bulan Ramadan, ketika mendapat musibah, maupun ketika kegiatan keagamaan saja. Padahal membaca Al-Quran seharusnya menjadi kebutuhan kita sehari-hari, layaknya makan dan minum. Membaca Al-Quran merupakan makanan bagi hati dan pikiran kita. Tanpa membacanya, hati mudah gelisah dan hidup akan terasa hampa. Orang yang membaca Al-Quran tidak hanya memperindah di hadapan Allah, tetapi juga memancarkan kebaikan bagi sekitarnya. Seorang pembaca Al-Quran membawa kedamaian, tutur katanya lembut, hatinya tenang, dan perilakunya mencerminkan akhlak Qur'ani. Coba kita renungkan, berapa kali dalam seminggu kita benar-benar meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Terkadang kita sering bersemangat untuk membaca pesan di media sosial, sedangkan kita lupa akan pesan-pesan Allah yang jauh lebih menyejukkan jiwa. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa membaca Al-Quran yang benar adalah ketika hati mengikuti setiap bacaan dari ayat-ayat yang kita baca. Contohnya, ketika kita membaca tentang ayat tentang surga, hati kita juga berharap untuk menjadi penghuni surga tersebut. Begitu sebaliknya, ketika kita membaca tentang dosa, kita harus ingat tentang dosa-dosa kita dan juga memiliki motivasi untuk bertobat. Jadi, Al-Quran bukanlah cuma sekedar bacaan, tetapi juga cerminan dari diri kita sendiri. Sebagai mahasiswa, kita sering untuk membaca buku, jurnal, maupun informasi yang ada di sosial media. Tetapi, jangan sampai lupa bahwa
sumber ilmu tertinggi yang ada di dunia ini adalah bersumber dari Al-Quran, seperti sains, teknologi, bahkan ekonomi, kuliner itu bersumber dari kebijaksanaan Allah yang dituliskan dalam Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran tidak akan mengurangi waktu belajar kita, tetapi akan menambah kejernihan pikiran dan juga kelapangan pada hati kita. Satu ayat yang kita baca dapat menjadi cahaya bagi langkah kita ke depannya. Mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil dalam membaca Al-Quran. Allah tidak melihat seberapa banyak kita membaca Al-Quran, tetapi Allah melihat seberapa tulus kita dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadikan membaca Al-Quran sebagai rutinitas yang menenangkan, bukan kewajiban yang memberatkan kita. Ketika kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, insya Allah akan memberikan kelapangan hati dan kejernihan dalam berpikir, serta langkah kita akan selalu diridhoi oleh Allah. Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, niscaya Allah akan memberikan jalan yang lurus baginya. Semoga kita dapat menjadi generasi muda yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya Al-Quran sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.